David tidak mau langsung percaya saja dengan apa yang dikatakan orang tersebut dan memintanya untuk melakukan panggilan video dengan Nyonya Asti. Lelaki itu pun menuruti apa yang diucapkan oleh David dan dia melakukan panggilan video dengan Nyonya Asti. Aku titip Dania, Dav. Aku tahu kamu mampu untuk menjaganya dan tentu mohon jangan kecewakan dia jika dia menerima kamu nanti, ucap Nyonya Asti lewat panggilan videonya. Baik Tante, tapi kenapa Tante tidak menemuinya sama sekali? Dia sangat sedih Tante, tanya David. Untuk sekarang Tante belum bisa menemuinya nak, bukan karena Tante tidak sayang ataupun tidak rindu kepadanya, tapi jika Tante menemuinya saat ini akan ada bahaya besar yang mengancamnya, ucap wanita parubaya itu. Dari panggilan video itu David melihat air mata Nyonya Asti yang terus membasahi pipinya, dan terlihat jelas jika wanita itu sedang menguatkan hatinya. David menundukkan kepalanya. Hampir saja laki-laki itu ikut menangis saat melihat Nyonya Asti menangis. Aku akan menjaga Dania seperti aku menjaga nyawaku Tante, jadi Tante tidak usah khawatir, ucap David kemudian. Nyonya Asti terlihat menganggukkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, panggilan pun terputus. David yakin jika Nyonya Asti pasti sedang menangis terseduh saat ini. David mengembalikan ponsel yang tadi dia pakai melakukan panggilan video kepada lelaki yang mengaku sebagai orang suruhan Nyonya Asti itu. Nanti tolong perkenalkan anak buahmu denganku dan juga anak buahku, biar tidak terjadi kesalahpahaman lagi, ucap David lalu pergi meninggalkan lelaki itu dan berjalan menuju ke rumah Dania. Kamu dari mana saja sih, Dav? David langsung disambut dengan pertanyaan dari Dania saat kakinya melangkah masuk ke dalam rumah. David tersenyum ke arah wanita yang kini sedang membersihkan kaca tersebut. Kenapa? Sudah kangen ya? Tanya David sambil mengedipkan sebelah matanya pada Dania. Dania memutar bola matanya jengah. Bisa-bisanya David berkata demikian. Sebenarnya wanita itu sedikit khawatir mengingat daerah itu baru untuk David. Aku tuh cuma takutnya kamu tersesat terus hilang, ucap Dania sambil terus mengelap kaca yang ada di depannya. Aku setiap hari udah tersesat, tapi aku sangat bahagia dengan itu, ucap David sambil terus menatap ke arah Dania. Tatapannya penuh dengan cinta terpancar jelas di mata lelaki itu. Kamu tersesat di mana? Tanya Dania terlihat heran. Aku tersesat dalam lautan cintamu dan aku sangat bahagia dengan itu, ucap David sambil tersenyum. Pipi Dania memerah mendengar apa yang diucapkan oleh David. Tatapan mata lelaki itu padanya pun membuat Dania salah tingkah dibuatnya. Sudah, tidak usah menggombal di siang bolong. Lebih baik kita petik sayuran di belakang dan masak, ucap Dania lalu segera pergi meninggalkan David. David hanya tergagap melihat Dania yang terlihat salah tingkah, dan itu sangat menggemaskan bagi David. Dengan langkah santai David mengikuti Dania pergi ke halaman belakang. Tapi langkahnya kembali terhenti saat dia melihat anak buahnya Nyonya Asti melambaikan tangan ke arahnya. David pun segera melipir dan mendekati lelaki tersebut. Ada apa? Kenapa kamu terlihat khawatir? Tanya David. Anak buahku melihat Marco sedang membawa seorang wanita masuk ke rumahnya dengan paksa, jawab lelaki itu. Wanita? David terlihat terkejut bercampur bingung. Dalam hati David bertanya tentang siapa wanita yang dibawa Marco tersebut. Baiklah, suruh anak buahmu terus menyelidiki tentang siapa perempuan itu. Dan ada hubungan apa dengan Dania atau tidak? Ucap David, lalu pergi meninggalkan lelaki itu. Dia takut Dania akan melihatnya. David membantu Dania untuk menyiapkan makan siang. Walaupun sebenarnya pikiran lelaki itu tidak tenang dengan kabar yang diterima, tapi dia tetap berusaha untuk tenang di depan Dania. Dia tidak mau kalau wanita yang dia cintai itu ikut khawatir. Nyonya Asti juga sudah diberikan kabar tentang perempuan yang disekap oleh Marco.
Anak buah Nyonya Morgan itu juga sedang memberitahukan tentang identitas wanita yang saat ini sedang disekap oleh Marco. Wanita itu bernama Marni, bibinya Dania. Kenapa kamu bengong aja? Cepat, potong kangkungnya. Aku udah sangat lapar ini, ucap Dania saat melihat David malah bengong. Gimana aku bisa fokus membersihkan kangkung kalau ada bidadari sedang masak ada di hadapanku? Kan jarang-jarang bidadari yang bisa masak. Biasanya dia cuma mandi di sungai. Ucap David sambil tersenyum ke arah Dania. Aku tidak butuh rayuanmu. Aku hanya butuh bantuanmu untuk membersihkan kangkung ini, ucap Dania. Wanita itu berusaha untuk bersikap normal dan tidak salah tingkah saat David menatapnya. Jangankan membersihkan kangkung, membersihkan halangan yang merintangi hubungan kita pun aku sanggup kok. David malah terus menggoda Dania yang sedang mati-matian untuk tidak salah tingkah. Dania menghembuskan napasnya kasar. Dia mencoba bersikap cuek dengan segala rayuan yang dilancarkan oleh David. Padahal sebenarnya jantungnya berasa akan melompat saat mendengar rayuan dari laki-laki tersebut. David tersenyum. Lelaki itu pun segera memotong kangkung yang ada di depannya. Sebenarnya lelaki itu ingin terus menggoda Dania dengan banyak rayuan, tapi dia tidak melakukannya karena dia tidak mau wanita yang dicintai itu menahan lapar terlalu lama. Setengah jam kemudian masakan sudah tersedia. Ada tumis kangkung, telur dadar, dan juga jagung rebus. Hari ini mereka cuma makan seadanya, karena memang Dania belum belanja dan hanya mengandalkan bahan makanan yang ada di kebun. Telur pun Dania mendapatkan dari warung yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumahnya. Walaupun seadanya, tapi David dan juga Dania terlihat sangat lahap menikmati hasil masakan mereka. Terutama David, ini adalah hal terindah yang dia rasakan. Dia dimasakin oleh Dania, mungkin itu sudah biasa baginya. Tapi menikmati hasil masakan yang dimasak berdua adalah hal yang sangat istimewa untuk laki-laki itu. Berasa mereka udah menjadi suami istri beneran. Dania segera membereskan piring bekas mereka makan, sedangkan David keluar rumah untuk menelpon anak buahnya Nyonya Asti yang sedang mengawasi rumah Marco. Bagaimana? Apa semuanya baik-baik aja sejauh ini? Apa ada pergerakan dari laki-laki sialan itu? Masih aman, bos. Tapi aku rasa dia akan segera mengirimkan ancaman pada Anda atau Nona Dani ya. David terlihat berpikir sejenak sebelum menjawab perkataan anak buahnya Nyonya Asti. Baik, kabari aja bila ada pergerakan, karena aku yakin kalau Marco akan membawa Bik Marni ke suatu tempat sebelum dia memulai aksinya. Baik, bos. David pun segera mematikan panggilan tersebut. Lelaki itu sedang berpikir keras, gimana caranya dia menyelamatkan bibi Dania. Dia ingat betul saat Dania memintanya untuk berjanji akan membawa Bik Marni ke Bali untuk menemui Dania. Saat itu David tidak menemukan jejak wanita tersebut, tapi sekarang dia tahu kalau wanita itu berada di tangan Marco. Dulu dia sudah tidak bisa memenuhi janjinya kepada Dania, tapi kali ini David tidak mau kalau dia gagal lagi untuk memenuhi janji pertamanya pada wanita yang dia cintainya itu. Aku harus melakukan sesuatu, tapi aku tidak bisa meninggalkan Dania sendiri, gumam David. Lelaki itu berpikir keras. Dia tidak mau mengambil resiko apapun untuk masalah Dania. Ah iya, Shirley. Tapi seperti mendapatkan sebuah wangsit, dia pun segera menelpon Shirley dan menceritakan segalanya kepada sahabatnya itu. David meminta Shirley untuk menemani Dania dan sementara menjauhkan wanita yang dicintainya itu dari ponselnya. Dia takut jika Marco akan mengirimkan ancaman lewat ponsel. Setengah jam kemudian Shirley pun datang, dan dengan sengaja lelaki itu menabrak David hingga ponsel lelaki itu jatuh di lantai dan pecah. Kamu ini apa-apaan sih? Apa kamu tak punya mata sampai bisa menabrakku seperti itu? Ucap David. Lelaki itu memperbesar suaranya agar Dania mendengar percakapannya dengan Shirley. Apaan sih? Jelas kamu yang salah. Kenapa malah marah sama aku? Ucap Shirley sedikit meninggikan suaranya. Dania yang sedang duduk sambil memainkan ponselnya pun berdiri.
dan mendekat ke arah Sally dan juga David. Kalian ini udah seperti Tom and Jerry saja sih. Bertengkar terus nggak ada habisnya, ucap Dania. Bagaimana aku nggak marah? Dia menabrak aku hingga ponselku jatuh dan rusak seperti ini, ucap David sambil menunjukkan ponselnya yang terlihat terletak di badan Dania. Kok nyalahin aku sih? Jelas kamu yang salah, berdiri kok di jalan. Ya ketabrak lah, ucap Sally tamal kalah. Dania yang pusing melihat kedua sahabat itu berdebat pun akhirnya ikut meninggikan suaranya juga. Berisik! Teriak Dania membuat dua orang yang sedang berdebat itu pun terdiam. Kalau ponsel kamu rusak ya tinggal bawa ke rumah sakit khusus ponsel biar benar. Gak usah kayak orang susah, ucap Dania. David membelalakan matanya mendengar apa yang diucapkan oleh Dania. Dia selama ini tidak pernah melihat Dania versi nyinyir, dan kini dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Iya nih, kayak orang susah aja. Ingat ya, kamu itu putra seorang pengusaha terkenal di Asia, dan kamu juga CEO di perusahaan Davida Group. Masa gara-gara ponsel rusak aja ribut? Bawa sono ke rumah sakit khusus ponsel. Jangan banyak kalau malu tuh sama gelar, ejek Sally sambil tertawa. Bukan masalah harga dan juga nilainya, Sally. Dania, aku sayang. Masalahnya, aku akan menggunakan ponselku sekarang juga. Aku perlu menghubungi seseorang, dan itu sangat penting, ucap David sambil melihat ke arah Sally dan juga Dania bergantian. Ya sudah, pakai saja ponselku, ucap Dania sambil menyadarkan ponselnya ke arah David. David menerima ponsel Dania. Dalam hatinya dia bersorak gembira. Memang itulah rencana awalnya. Dia akan menjauhkan Dania dari ponselnya agar Marco tidak bisa menghubungi Dania. Sally tersenyum simpul saat rencana yang dirancang dengan David berjalan dengan lancar. Baiklah, aku pinjam ponselmu hari ini. Aku akan kembalikan setelah urusanku selesai, ucap David. Sally yang emang orangnya suka iseng pun mengatakan sesuatu yang membuat David kesal. Cepat balikin, jangan lama-lama. Nanti kalau gebetan Dania telepon kan susah. Aku malah takut kalau nanti dia mengaku sebagai calon suami kamu loh, Dan. Kan bisa kabur gebetanmu itu, ucap Sally membuat David terlihat kesal. Bahkan lelaki itu langsung menatap ke Dania dengan pertanyaannya. Apa kamu sedang dekat dengan laki-laki lain selain aku? Tanya David. Pertanyaan David itu sontak membuat Sally tertawa terbahak-bahak. Dia tidak menyangka kalau cinta sudah membuat sahabatnya itu bodoh. Dasar bodoh, ucap Sally sambil terus tertawa. Tapi terlihat kesal saat menyadari kalau dirinya sedang dikerjai oleh Sally. Dia pun menatap wanita yang sedang tertawa itu dengan tatapan kesal. Sedangkan Dania hanya bisa tersenyum melihat tingkah David yang terlihat bodoh. Ya udah, aku pergi. Jaga calon masa depanku dengan baik. Jangan sampai ada yang lecet. Sampai dia mengeluh sedikit saja karena ulahmu, maka aku akan menghancurkan bisnis ayahmu, ucap David lalu beranjak meninggalkan Sally dan juga Dania. Dasar manusia buah sialan, mainnya ngancam terus, ucap Sally yang masih terdengar di telinga David. Lelaki itu hanya mengangkat tangannya ke atas tanpa menoleh ke arah Dania dan juga Sally. David segera mengemudikan mobilnya dengan kecepatan serang. Dia lalu segera menghidupkan ponselnya. Lelaki itu menggelengkan kepalanya pelan sambil tersenyum. Dia mengingat sikap Dania yang nyinyir kepadanya tadi. David segera menelpon anak buahnya yang asli yang bernama Jason. Lelaki itu memang sedang menunggunya.